Halo, perkenalkan nama aku Kayla Yasmin. Hari ini aku ingin membawakan materi yaitu adalah assembly learning. Nah, assembly learning itu apa? Assembly learning itu adalah sebuah teknik dalam machine learning yang menggabungkan beberapa model untuk menghasilkan suatu prediksi yang lebih akurat dibandingkan menggunakan model tunggal. Dalam assembly learning terdapat 3 metode utama, yaitu adalah bagging, stacking, dan boosting. Nah, aku ingin jelaskan secara singkat ketiga tipe model ini. Terdapat bagging atau bootstrap aggregating. Itu merupakan menggabungkan beberapa model dengan melatih masing-masing dari subset data yang berbeda lalu menggabungkan hasilnya melalui voting. Lalu ada stacking yang merupakan di mana menggabungkan beberapa model yang berbeda dengan cara melatih model pada level pertama, lalu menggunakan output mereka sebagai input untuk model level kedua. Lalu yang terakhir adalah boosting, yaitu adalah melatih model secara berurutan, di mana setiap model berusaha memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Nah, itu adalah ketiga contoh tipe model secara singkatnya. Untuk codingan yang lebih lanjut, mari kita lihat. Di sini aku ingin bahas sebuah codingan assembly learning ini. Jadi sebelumnya kita udah bahas ya assembly learning itu apa di sebelumnya. Lalu ingin membahasnya dengan codingannya. Nah, codingan ini tidak terlalu lama. Harusnya cepat karena kita hanya modeling data saja, tidak sampai visualisasi dan apapun. Nah, sebelumnya kita ingin mengimport library-nya dulu. Nah, import library itu ada pandas, numpy. Untuk modelingnya kita menggunakan scikit-learn model. Nah, scikit-learn model kita import random forest, debus dan lain-lain. Dan juga model evaluasinya. Nah, lalu kita masuk ke EDA. Nah, sebelum EDA, kenapa aku menggunakan data Titanic? Nah, data Titanic ini kesannya tuh lebih, dia tidak complicated, dia tidak ribet secara dataset, dan juga untuk missing value-nya tidak terlalu banyak. Jadi, oleh karena itu aku menggunakan Titanic sebagai percobaan ini. Nah, kita ke short EDA, jadi cepat aja EDA-nya. Kita read data, kita lihat shape-nya, terdapat 891 row, 12 kolom, terus ada tipe datanya lagi, data type-nya masing-masing. Lalu di sini ada describe basic statistiknya, lebih melihat quarter-nya. Lalu terdapat missing value, di sini ada missing value di cabin dan age. Lalu kita di feature engineer. Feature engineer sendiri kita mengubah kolom sex atau gender dengan variabel dummy, yaitu di mana kita mengubah laki-laki dan perempuan menjadi 1 dan 0. Laki-laki adalah 1, 0 adalah perempuan. Nah, lalu kita ingin fill missing value age dengan rata-rata agar tidak mengganggu kinerja model, karena nggak boleh kosong. Lalu ada kolom embark. Embark di sini kita ubah dengan nilai modus. Lalu di sini kita membuat family size, sebuah informasi tambahan untuk membuat model prediksi keselamatan. Lalu untuk embark di sini kita buat kolom dummy lagi karena menggunakan variabel dummy untuk menangani data kategorikal. Nah, lalu kita train dan tes split. Kita tes split juga, tes dan train split, Nah, kita memisahkan data train tes untuk evaluasi model agar tidak bias dengan proporsi 80-20, 80 train, tesnya 20%, 80% ya, train, 20% tes. Nah, kita masuk ke modeling. Nah, untuk modeling ini kita buat dengan pohon keputusan atau decision tree dengan 100 untuk meningkatkan sebuah akurasi model. Jadi dengan 100 decision tree itu ada change di mana meningkatkan akurasi pada model.
Nah, lalu terdapat boosting sama singkatnya adalah memperkuat model lemah secara bertahap. Sama seperti tadi kita menggunakan 100, random state-nya 42 juga sama ya untuk random state bebas. Menggunakan 42 semuanya seragam. Nah, lalu sama juga ini boosting, gradient boosting mengoptimalkan kesalahan model secara bertahap. Lalu stacking menggabungkan beberapa model untuk membuat prediksi akhir, dan terakhir voting classifier untuk menggabungkan prediksi dari beberapa model dengan voting. Nah, terakhir kita mengevaluate model. Di sini kita mengevaluate model dengan dari codingannya kita buat function ya, inbuilt function ya. Buat function sendiri untuk ngebuat memunculkan hasil evaluasi model dari masing-masing example model itu sendiri. Oke. Nah, lalu kita bahas di sini. Nah, mungkin aku akan menjelaskan agak lebih panjang di bagian evaluasi model karena akan sangkut pautnya adalah teorinya juga. Aku akan bahas teorinya masing-masing secara singkat dan kaitannya dengan hasil yang data ini sajikan. Jadi kasarnya adalah random forest ini ya, untuk random forest kinerjanya cukup baik dengan keseluruhannya dengan akurasi dan eval yang tinggi sekitar 82%, ini 78%. Meskipun ada boost dan gradient boosting lumayan kurang ya untuk F1-nya. Nah, tapi mempunyai presisi yang tinggi ya, presisi tinggi dengan 77%, juga sama 79%. Nah, selain itu voting classifier menunjukkan kinerja yang baik dengan metrik yang sebanding dengan random forest, yang menunjukkan bahwa menggabungkan beberapa model dapat menghasilkan hasil yang kuat. Nah, sebelum itu aku ingin berbicara tentang teorinya tadi sebelumnya aku ingin katakan. Nah, untuk random forest ini bagging. Nah, kan random forest adalah metode ensemble yang menggunakan algoritma bagging, bootstrap atau aggregating dalam random forest. Nah, beberapa keputusan ini dibangun dengan menggunakan subset data itu dan juga fitur dalam yang dipilih acak. Nah, setiap pohon memberikan prediksi, dan prediksi itu ditentukan oleh voting dari mayoritas pohon. Jadi akan divoting di akhir itu yang akan dilihat. Nah, kaitan dengan model evolusi tadi dengan dengan lihat ini, kita lihat di model bahwa random forest memang menunjukkan hasil yang baik untuk mampu menangani variabilitas dalam data dan mengurangi overfitting dibandingkan pohon keputusan tunggal. Jadi decision tree dengan yang tunggal. Kalau salah yang ini kalau mau lihat secara row-nya ya, tahannya ini. Nah, lalu untuk boosting sendiri adalah membangun model secara bertahap, dan setiap model harus difokuskan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebelumnya dengan memberikan bobot lebih pada data yang salah diklarifikasikan. Jadi ada boost ini ada model, dia lebih kayak jika ada model itu lemah, dia memperbaikinya model tersebut. Jadi kesannya dia memperbaiki model lemahnya tersebut agar prediksinya naik. Nah, ada boost mampu meningkatkan pada data Titanic ini ya, meningkatkan akurasi dengan berfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh model sebelumnya, meskipun terkadang lebih rentan terhadap noise pada data. Jadi memang dapat memperbaiki data lama tersebut, tetapi lemah terhadap noise. Lalu ada gradient. Nah, gradient sendiri adalah teknik boosting, tapi menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda, yang dimana dibangun oleh berurutan, yang dimana setiap model baru dioptimalkan untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya dengan meminimalkan fungsi loss secara bertahap. Nah, untuk Titanic ini
Aku lihat dengan gradient boosting. Nah, ini dia gradient boosting ini. Dan untuk gradient boosting ini sekitar 40%. Jadi untuk evaluasinya menangkap hubungan nonlinear dan interaksi antar fitur dengan lebih baik, memberikan akurasi yang kompetitif meskipun mungkin akan lebih lama dilatih dibandingkan AdaBoost. Lalu ada stacking. Nah, stacking ini adalah ensemble yang menggabungkan beberapa model base. Arti base ini adalah base learner dan menggunakan model meta learner untuk memprediksi akhir berdasarkan output dari model base itu. Nah, kaitannya dengan data ini adalah stacking pada data set Titanic menunjukkan kinerja yang baik dengan memanfaatkan kekuatan dari beberapa model yang berbeda, menggabungkan prediksi untuk meningkatkan akurasi. Untuk voting, menurutku akurasi di sini dapat dilihat 83%, which is dimana lumayan agak besar 83% dibandingkan akurasi model lainnya. Untuk meningkatkan, ini adalah stackingnya sekitar 82%. Jadi maaf, tadi ada kesalahan. Kulihat voting seharusnya stacking, tapi di sini kulihat bahwa terdapat 82%. Di atas 80, menurutku akurasinya lumayan baik untuk menggunakan stacking. Dan terakhir adalah voting. Voting ini adalah teknik ensemble yang menggabungkan prediksi dari beberapa model dengan cara voting. Jadi votingnya itu adalah suara mayoritas atau suara rata-rata. Ada dua jenis voting, yaitu hard voting di prediksi akhir berdasarkan mayoritas prediksi, dan soft voting prediksi akhir berdasarkan rata-rata probabilitas. Yang kupakai kalau tidak salah di sini voting aku menggunakan soft voting. Jadi dimana memprediksi akhir berdasarkan rata-rata probabilitasnya. Nah, dalam kaitan model Titanic ini, voting mampu meningkatkan kinerja dengan menggabungkan kekuatan beberapa model, terutama ketika model individu memiliki kinerja yang baik namun tidak sempurna. Nah, pada akhirnya evaluasi model ini menunjukkan bagaimana setiap metode ensemble memberikan hasil yang berbeda, namun pada umumnya meningkatkan kinerja prediksi dibandingkan menggunakan model tunggal. Nah, hasil evaluasi pada dataset Titanic menunjukkan bahwa teknik ensemble sangat efektif dalam meningkatkan akurasi dan ketahanan model terhadap variasi data. Jadi, itu adalah singkat materi pada ensemble learning. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang salah. Thank you, bye.